أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat dan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu Masjid Al-Islam ini tanpa suatu hal apapun. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kembali kelak. Bapak-bapak yang ibu rahimani wa rahmatullah, ya alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk kembali berkumpul bersama-sama, ya, kembali melanjutkan materi kita. Mohon maaf sebelumnya, pas minggu kemarin itu Allah pas masuk angin, kira-kira tak terus, semata pusing-pusing juga. Jadi mohon maaf izin untuk tidak hadir. Alhamdulillah malam hari ini ya tukeran gitu nih. Harusnya jaga Pak Kasman, Pak Armati saja nih. Sing isi Mas Santo. Ya alhamdulillah sing posting yang masing isi perayaan maniman. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, masih membahas dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita masuk ke hadis yang nomor 7, yaitu mengenai agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, maka kami berkata, kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, lillahi, kepada Allah Ta'ala, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimina, kepada pemimpin umat muslim, wa ammatihim, dan keseluruhan umatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Jadi sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasiha. Ad-din itu dalam bahasa Arab bisa berarti agama, ya. Dinul Islam, agama Islam, bisa juga berarti pembalasan, seperti Yaumuddin. Kita sering dengar kalau dalam Al-Quran, salah satu nama hari kiamat adalah Yaumuddin, artinya Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Tapi kalau dalam teks ini itu maknanya adalah agama. Agama itu adalah nasihat. Jadi Rasulullah ingin menekankan bahwa salah satu inti dari ajaran Islam adalah nasihat.
Tapi perlu diperhatikan, nasihat di sini itu nasihat dalam bahasa Arab. Artinya itu agak berbeda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat itu apa? Memberikan saran atau kritik yang baik kepada orang-orang. Ya. Menasihati, memberitahu, mengingatkan, itu namanya nasihat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, an-nasihah itu sebagaimana kata-kata para ulama, nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat itu. Jadi nasihat yang dimaksud adalah mewujudkan kebaikan, ya. Berbuat baik, menyampaikan kebaikan kepada objeknya. Jadi di sini Rasulullah ingin mengatakan bahwa inti dari ajaran Islam adalah melakukan kebaikan. Ya. Karena memang dalam Islam itu namanya ibadah, ya, muamalah itu intinya adalah berbuat kebaikan kepada orang lain. Tentu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam kacamata Islam. Karena kita itu sebagai manusia, bagaimana caranya tahu itu baik atau benar? Maka kalau kita sebagai orang Islam, acuan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengukur, untuk melihat apakah perbuatan itu perbuatan yang baik atau buruk. Dan alhamdulillah Allah itu menakdirkan kita, menjadikan kita itu sebagai pemeluk agama Islam. Karena Islam itu hanya satu-satunya agama, ya, yang mempunyai peraturan yang jelas, mempunyai undang-undang yang jelas mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk. Kita cek agama lain, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Yahudi. Maka mereka itu ketika melihat ketika menentukan baik atau benar, itu malah tidak melihat kitab suci, ya, tidak menggunakan kitab suci mereka, malah menggunakan akalnya, menggunakan akal saja. Beda dengan Islam. Ketika Islam, ya, sebagai seorang Muslim, ketika mau cari tahu ini baik tidak sih, ini buruk tidak sih, makanya menjadikan yang dijadikan acuan bukan tradisi, bukan norma, bukan kebiasaan masyarakat, bukan nafsu pribadi, yang menjadi acuan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran mengatakan itu baik, itu berarti baik bagi kita. Tapi kalau Islam mengajarkan itu buruk, itu berarti buruk bagi kita. Maka para sahabat penasaran nih, katanya berbuat baik. Berarti berbuat baik apa? Berbuat baik itu harus kepada siapa? Maka Rasulullah SAW menyebutkan 5 golongan yang dimana kita itu berbuat baik kepada mereka. Yang pertama adalah lillahi, yaitu nasihat kepada Allah. Maka maknanya nasihat kepada Allah bukan berarti kita menasihati Allah, ya. Gimana caranya kita menasihati Allah? Allah itu yang Maha tahu, berarti nasihati. Tapi apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Yang dimaksud adalah kita ikhlas, ya, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan menjaga tauhid kita kepada Allah. Yang berarti kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, kita beriman kepadanya, kita mensucikannya dari segala kekurangan, kita taat, kita patuh kepada seluruh perintahnya, dan kita menjauhi dari larangan-larangannya.
Inilah yang dimaksud berbuat baik kepada Allah. Ya, bukan berarti nanti kita akan akhirnya kita itu menolak Allah, tidak. Ya, kita berbuat baik kepada Allah yang dimaksud adalah tadi kita menaati apa yang Allah perintahkan. Allah suruh kita apa, kita ikuti. Allah suruh kita lakukan sesuatu, kita taati. Itulah yang dimaksud nasihat kepada Allah. Dan inilah yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi bagi keimanan kita, fondasi dari agama Islam. Tidak Islam seseorang sampai dia itu benar-benar menyerahkan kehendaknya hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, likitabihi, yaitu nasihat kepada kitab Allah. Ini berbuat baik kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, kita membeli Al-Quran dari orang-orang yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Ya. Kalau ada orang-orang yang dia itu mengambil ayat-ayat Al-Quran kemudian menafsirkannya seenak pikirannya, seenak hatinya, sesuka hatinya, itu harus kita tentang. Contohnya orang-orang teroris, ya, pelukung, ya, orang-orang yang terlalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, makanya apa? Waqtuluhum haitsu tuqtuluhum. Karena lagi bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka. Cuma itu kok yang kita pakai. Ya bunuh itu dari Al-Quran, tapi dia menafsirkannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu menjadi alasan. Berarti kalau kita ketemu orang kafir boleh dibunuh. Orang-orang itu halal darahnya, setiap ketemu bisa langsung dibunuh. Nah, ini kan pemahaman yang keliru. Atau pemahaman orang-orang liberal, ya, bahwa ajaklah ada ayat Al-Qurannya, saya lupa teksnya itu kan, ajaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani supaya sepakat dalam pemahaman yang sama. Berarti kalau menjadi dasar bahwa semua agama itu sama. Ini kan pemahaman yang tidak boleh, ya. Kita itu memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana para sahabat mengamalkannya, bagaimana para tabi'in dan tabi'ut itu menjalankannya. Tidak boleh menafsirkan dengan ilmu kita sendiri, dengan seenak pikiran kita sendiri. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, membenarkan setiap yang dikabarkan. Jelas. Al-Quran itu harus diimani semuanya. Tidak boleh kita percaya pada satu ayat kemudian mengingkari ayat yang lain. Wah, ayat tentang sholat kita ambil, ayat tentang puasa kita senang, begitu ayat tentang jilbab malah ditinggalkan. Ini tidak. Semuanya datang dari Allah, semuanya harus dibenarkan. Kemudian menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Kemudian mengimani bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Bahwa Al-Quran itu sebagai kitab terakhir itu sudah mengandung hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah. Kalau seandainya masyarakat itu benar-benar mengamalkan Al-Quran, ya, benar-benar menegakkan hukum di dalam Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Benar-benar negeri yang berkah, negeri yang aman. Contohnya yang pernah ini salah satu, ya bisa dikatakan sudah menjadi negeri impian kita, ya. Ketika masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, itu saking amannya, ada wanita
pergi dari Basrah ke Madinah. Itu kalau Basrah sama Madinah itu kira-kira jaraknya itu seperti dari Surabaya ke Jakarta. Itu naik unta sendiri itu tidak takut, nggak takut dirampok, nggak takut dibegal, saking amannya, saking makmurnya. Itu badan zakat Baitul Mal itu sampai-sampai nggak ada yang susah nyari orang yang mau menerima zakat. Betul itu mustahik, semuanya muzakir semua. Bukan berarti tidak ada orang miskin, ada orang miskin, tapi mereka itu merasa cukup, nggak kekurangan, bisa untuk jadi nggak ada yang mau menerima zakat. Sampai-sampai tadi petugas Baitul Mal nyari ke seluruh pelosok kampung, nggak ada yang mau menerima zakat, saking makmurnya. Inilah negeri yang menjadi impian kita, dan ini pernah ada. Ini bukan sekedar halusinasi, bukan cerita khayal, ada di zaman Khalifah. Masyarakat yang benar-benar ideal, yang benar-benar makmur, aman. Karena apa? Karena mereka menjalankan Al-Quran secara utuh, benar-benar menerapkannya dalam setiap lini kehidupan. Namun kita juga bagaimana? Kalau hidup kita ingin seperti itu, masyarakat kita ingin seperti itu, ya bagaimana kita menerapkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua, yaitu di kitab ini. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, yaitu nasihat kepada rasulnya, berbuat baik kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berbuat baik kepada Nabi? Yang pertama, kita ittiba. Apa itu ittiba? Kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Ketika kita beribadah, berarti sesuai dengan ketentuan Nabi. Nabi ajarkan, kita lakukan. Nabi tidak ajarkan, kita tinggalkan. Karena termasuk syarat dari terimanya ibadah. Ibadah kita dinilai berpahala ketika memenuhi dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau kita memang cinta dengan Nabi, berbuat baik kepada Nabi, tadi yang pertama dengan ittiba. Yang kedua, kita mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya, dan mengakui bahwa beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Termasuk unsur dari syahadat, ya, kita mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan adalah Nabi. Termasuk dasar fondasi dari akidah kita. Kemudian yang ketiga, menjalankan segala perintah dan menjauhi setiap larangan beliau. Sama seperti kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti yang keluar dari mulut Nabi itu semuanya adalah wahyu. Itu kita harus imani, ya, bahwa apapun yang Nabi itu lakukan semuanya karena bimbingan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa yang keluar, yang beliau sampaikan, yang Nabi Muhammad katakan, itu tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha, melainkan yang keluar itu adalah dari
wahyu yang telah disampaikan. Jadi kalau kita melihat ya ada perkataan Nabi ya yang benar-benar sahih ya, yang sudah dicek kebenarannya, perbuatan Nabi yang sudah dicek kesahihannya, maka itu kita letakkan sama ya sejajar dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang datang dari Nabi itu sejatinya juga datang dari Allah Ta'ala. Kemudian ya, berbuat baik kepada Nabi dengan membela syariatnya dan membela Nabi baik ketika masih hidup walaupun beliau tiada. Ketika ada orang yang menghina Nabi kita, menjelek-jelekan Nabi kita, maka tidak boleh kita biarkan, harus kita lawan. Ya. Ada yang membuat karikatur tentang Nabi Muhammad, kita lawan. Menjelek-jelekan Nabi Muhammad, kita lawan. Tentu perlu kita bedakan antara kritik dan mencela ya, menjelek-jelekan itu ada perbedaan. Kalau kritik gak apa-apa, ada orang kafir, orang muslim tanya, kenapa Nabi Muhammad seperti ini, kenapa Nabi Muhammad seperti ini, itu gak apa-apa, kan kritik ya. Mungkin karena beda pendapat, tapi mengkritik dengan cara yang baik, gak apa-apa, kita berlapang dada. Namanya orang beda pendapat, ya kita melapangkan dada kita tidak bersempit hati, ya. Kita menerima kritikan mereka. Yang tidak boleh kita terima, ada orang datang langsung mengatakan Nabi Muhammad itu penipu, Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu kena penyakit skizofrenia, suka Nabi Muhammad itu halusinasi, Nabi Muhammad Al-Quran itu datang dari iblis. Ya seperti itu tidak boleh kita terima, harus kita lawan. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Nasrani ya, yang sudah kebal dengan ejekan-ejekan terhadap Tuhan mereka. Kalau kita lihat ya di kalangan Kristen, apalagi di Eropa, Amerika, itu nama Yesus itu kayak sudah tidak terhormat lagi. Ya, sudah jadi bahan lelucon, bahan guyonan, bahan tertawaan, bahan candaan. Bahkan ada yang menggambarkan Yesus Tuhan itu digambarkan sebagai orang gay, orang homo. Sudah tidak ada lagi rasa hormat terhadap Tuhan mereka. Itu kan mereka mengatakan Yesus kan adalah Tuhan, tapi tidak ada rasa hormatnya. Kenapa? Ya karena dalam kesehariannya mereka tidak menempatkan Tuhan mereka itu di atas segala-galanya. Orang yang buat Yesus sebagai bahan bercanda silahkan, menjelek-jelekan silahkan. Itu jangan sampai terjadi di dalam Islam. Umat Islam ya, kita sebagai orang Muslim benar-benar menghargai ya, benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Maka kita tidak rela kalau ada orang yang merendahkan Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, maka kita tidak rela. Kita tidak rela. Akan kita lakukan. Itulah bentuk berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Dan tentu selain membela Nabi, juga harus membela syariatnya. Membela syariatnya bagaimana? Ya bagaimana kita berusaha agar hukum Islam, agar syariat Islam itulah yang berlaku di masyarakat kita. Kita jual beli dengan hukum Islam. Kita bersekolah, yang sekolahnya di sekolah Islam. Kita bekerja dengan cara-cara yang Islam. Kita bertetangga dengan
Islam. Kita berkumpul, berpolitik dengan cara yang Islam. Semuanya kita lantaskan ke Islam. Telah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ya, setelah wali rasulihi adalah wali a'immatil muslimin, yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka pemimpin di sini itu bisa diartikan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemimpin dalam ilmu dan akhlak, yaitu para ulama, ustadz, ya, syekh, yai, yang merupakan pewaris ilmu dari Rasulullah SAW, yang mengajarkan tentang agama, yang mengajak kepada kebaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, pemimpin dalam arti penguasa yang mendapatkan amanah Allah untuk mengurus masyarakat. Maka yang pertama kita bahas nasihat kepada para ulama. Bagaimana berbuat baik kepada syekh, kepada ustadz. Yang pertama jelas mencintai mereka, karena mereka para ulama itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Kita tidak bisa tahu apa-apa tanpa ada ulama yang mengajarkan kepada kita. Kita bisa sholat, kita bisa puasa karena mereka yang menyampaikan ilmunya kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Ya, kita cinta kepada ustadz kita cinta kepada kiai kita, kepada syekh kita, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kita menolong mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita mendengar ustadz kita menyampaikan sesuatu yang baik, ya, yang bermanfaat, ya kita bantu, kita sampaikan kepada pasangan kita yang mungkin tidak bisa keluar, kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita yang mungkin belum mendengar. Jadi kebaikan itu jangan monopoli sendiri, kita sebarkan kepada orang lain. Nggak akan berkurang. Kebaikan itu semakin disebarkan, itu akan semakin bertambah. Pahalanya semakin menumpuk, kebaikannya semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, membela kehormatan mereka. Jangan sampai kalau ada ustadz yang dihina, direndahkan, kemudian kita diam saja. Kita bela, tentu dengan cara-cara yang baik. Nggak boleh pakai kekerasan, ya. Kemudian membela dengan membabi buta, cinta membela dengan cara yang berlebihan, itu tentu tidak boleh. Kita bela tapi dengan cara-cara yang baik. Yang keempat, yang penting, meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Namanya ustadz itu juga manusia, pasti ada salah, pasti ada lupa. Kalau memang salah, ya ditegur. Kalau memang keliru, ya dikoreksi. Tentu koreksinya dengan cara yang baik. Gimana cara yang baik? Ya misalkan jangan pas di depan umum. Ya, misalnya ustadznya lagi ngisi, kemudian lagi ngisi tiba-tiba, Ustaz, itu salah, Tat, nggak benar, harusnya seperti ini. Ya memang itu benar, memang ustadznya salah, tapi kan mengingatkan seperti itu adalah cara yang
tidak baik juga, tidak ada hormatnya dengan ustadznya. Kalau memang salah, ya nanti setelah pengajian selesai menghadap, Pak Ustaz, mohon maaf, mau ngomong-ngomong bentar boleh enggak? Oh boleh, duduk bareng dulu. Ustaz, ini mohon maaf, tadi kok yang pas disampaikan itu kok sepertinya ada yang keliru. Misalnya ayat-ayatnya itu tadi bukan yang ini, tapi yang ini. Ini kok sepertinya hukumnya salah. Katanya Ustaz menyampaikan halal, harusnya itu malah haram. Dalilnya ini Ustaz. Secara pribadi dengan cara yang baik. Nggak boleh mempermalukan ustadznya. Insya Allah kalau ustadz yang baik itu siapapun yang mengoreksi akan diterima. Ya kecuali misalnya ketemu ustadz saya, ya mohon maaf atau atau sombong sedikit. Ketika dikritik malah sombong gue. Wah aku ilmu nih luwe. Apa bahasane mohon maaf ya bahasa kasare. Wah aku ki ustad kowe ki kudu sapa-sapa wani-wani ini koreksi. Nah, itu enggak boleh juga seperti itu ya. Itu ustad yang tidak baik. Ustad yang baik setiap menerima koreksi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah salah juga. Baik kan? Nabi Muhammad itu dalam masalah perang Badar. Itu ketika bingung bagaimana ini kan perang Badar kan menang, ada tawanan. Tawanannya harus digimanain. Nah, kalau Nabi dan Abu Bakar itu kan dua orang yang paling mulia gitu. Dua orang yang derajatnya paling tinggi dalam Islam. Itu mereka mengatakan ditebus saja, kita minta tebusan sama orang kafir biar kita dapat uang. Kemudian Umar bin Khattab ya masih di bawahnya Abu Bakar nggak setuju. Kata Umar bin Khattab, ini tawanan harusnya dibunuh saja. Ya tapi karena akhirnya Nabi dan Abu Bakar itu lebih kuat suaranya, akhirnya tetap dibebaskan diminta tebusan tadi kepada orang kafir. Ternyata turunlah ayat Allah yang ternyata di sini Allah itu mendukung keputusannya, mendukung pendapatnya Umar. Berarti kan di sini Nabi Muhammad ada kesalahan. Dan ketika Nabi salah, nggak ada ceritanya kok marah-marah, merasa bukan. Ya beliau menerima kesalahannya, kemudian memperbaikinya. Nah yang namanya ustadz kan nggak ada ya ustadz yang sepinter Nabi Muhammad, ternyata yang seseorang Nabi Muhammad gitu kan, enten kok berani-beraninya merasa paling benar, berani-beraninya merasa tidak pantas untuk menerima kritik. Kan tidak boleh. Kalau memang kita mendapati ustadz kita salah, kan kritik kita koreksi gak apa-apa. Bahkan harus jangan sampai kok tadi ustadznya salah, kita biarkan tenggelam dalam kesalahannya, nanti khawatirnya malah mengajarkan yang salah-salah, kesalahannya makin menyebar. Dan kemudian yang kedua, tadi kan penguasa dalam ilmu agama, imam dalam ilmu agama itu para ulama. Nah, imam yang kedua adalah tadi penguasa. Bagaimana nasihat kita kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada bupati, camat, kades, Pak RT? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita meyakini mereka adalah ulil amri, mereka adalah pemimpin, dan pemimpin itu punya hak-hak yang harus kita penuhi, diantaranya wajib kita taati. Ketika pemimpin sudah menetapkan peraturan, maka kita wajib menaatinya, bukan bareng melanggar. Karena menaati ulul amri itu termasuk bagian dari keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wa'ati Allah wa rasul
Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Wajib banget. Tapi, nah ini perlu dicatat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan pemimpin ini selamat dalam selamat tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Maka kalau misalnya perintahnya untuk bermaksiat itu tidak boleh kita taati. Contohnya ada Pak Jamal mewajibkan pegawainya untuk minum arak. Untuk datang ke pestanya itu gimana, harus minum alkohol dan wajib minum semuanya. Nggak boleh kita taat, karena jelas-jelas bermaksiat. Atau ternyata pemimpin mengajak judi bareng, buat apa? Kalau memang perintahnya dalam hal kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati, karena dalam kaidah usul fikih, ya kaidah dalam Islam, la ta'ata fi makhluqin, ya, fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Betul. Kalau disuruh maksiat, maka pilihan kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam dengan hukuman, dengan penjara, dengan saksi, kita tidak takut. Nah, jadi kalau misalnya disuruh untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh ikut. Tapi kalau misalkan pemimpinnya yang maksiat, jadi pemimpinnya itu suka mabuk, pemimpinnya suka jajan perempuan, pemimpinnya itu dolim, pemimpinnya itu suka main judi, wajib taat betul nggak? Tetap wajib ditaati. Ya. Karena walaupun sefasik apapun, mereka adalah pemimpin kita. Selama perintahnya selamat, yaitu tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka wajib kita taati. Dan tidak boleh membangkang, tidak boleh memberontak. Maka dalam Islam itu pemberontakan itu termasuk larangan yang perbuatan yang sangat dilarang. Itu sebagai langkah terakhir yang paling akhir. Ya, kalau misalkan pemberontakan itu ya kalau boleh itu misalnya tadi penguasanya itu memaksa kita untuk kafir semua, memaksa kita untuk keluar dari agama Islam, itu mungkin di situ boleh melawan, atau kalau tidak pindah. Tapi kalau yang lainnya, yang maaf ya, sekadar pemimpin yang korup sekalipun itu tetap tidak boleh memberontak. Kenapa? Karena pemberontakan itu akan membawa banyak madarat yang madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Contoh nyatanya kita lihat di Libya. Libya itu Pak, masanya Muammar Gaddafi. Walaupun dia itu memang pemimpin yang korup, ya pemimpin yang ya zalim, ya tiran. Tapi dalam masa pemerintahan beliau itu Libya termasuk negara yang paling sejahtera. Utangnya itu nol, Pak. Bukan gak ada utang. Ya. Negara paling makmur di Afrika Utara, itu negara itu di daerah Afrika Utara, dekatnya Mesir, Aljazair, Maroko, situ. Nah, tapi sekarang setelah rakyatnya itu memberontak, Gaddafi itu digulingkan, ya dengan bantuan dari Amerika, dijatuhkan kekuasaannya. Sekarang itu negaranya masih acak-adul. Yang dulunya negara yang kaya, sekarang jadi negara paling miskin. Ya, penguasanya korup di mana-mana, uangnya dikorupsi semuanya, keamanan tidak terjamin.
Bahkan pernah muncul berita di sana ada perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Zaman sekarang masih ada jual beli budak. Ini gara-gara apa? Gara-gara satu, gara-gara berontak-berontak. Ya niatnya baik, inginnya baik, tapi ternyata madharat yang jauh lebih buruk. Maka seperti apa pemimpinnya, wajib kita tidak perlu membangkang. Karena dari pembangkangan itu malah akan menghancurkan masyarakat kita, merusak keamanan kita. Yang penting kita bisa beribadah, ya. Selama pemimpin itu tidak melarang kita beribadah, tidak melarang kita menjalankan agama kita, maka wajib kita itu ada kita dan pemimpin kita. Bagaimana kita menasihati mereka berbuat baik kepada mereka. Dan sama seperti para ulama, ketika kita melihat pemimpin kita salah, ya kita kritik, kita koreksi, jangan dibiarkan saja. Tentu kritiknya dengan cara-cara yang baik. Coba kita langsung datangi misalnya lewat pribadi. Kalau nggak bisa ya kita lewat surat kabar. Kalau sudah ngeyel banget ya baru mungkin bisa lewat tadi surat kabar, lewat internet. Dan yang terakhir nasihat wa'amalihim, yaitu nasihat secara umum. Kita nasihat kepada sesama umat Islam. Maka bagaimana menasihati kepada sesama? Yang pertama adalah menunjukkan berbagai maslahat untuk mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Kita mengajak mereka kepada kebaikan dunia, ya, kepada pekerjaan yang bagus, diajak kepada rumah yang nyaman, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diajak kepada kebaikan akhirat, kita ajak untuk sholat, kita ajak untuk ngaji, kita ajak berpuasa. Kemudian tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mencela, tidak menggibah, tidak menfitnah. Mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kalau misalnya tetangga kita butuh apa, ya kita tolong. Ya. Butuhnya untuk dibantu, misalnya ngangkatin batu, minta tolong untuk benerin kandang ayam, benerin kandang sapi, bantu untuk nanamin singkong, nanamin jagung, kita bantu. Menutupi aib mereka, ini yang paling penting. Semua kita itu punya keburukan, semua kita itu punya aib. Dan Allah itu sudah menutupi aib kita. Kalau kita tahu semua aib orang lain, nggak ada orang yang mau berteman, Pak. Jujur saja. Ini mohon maaf, misalnya bapak-bapak tahu seluruh aib saya, seluruh keburukan-keburukan saya yang pernah saya lakukan. Jangankan dengar ke pengajian, Pak. Ketemu langsung lengos, gak sudi untuk tatap muka. Maka ketika Allah sudah menutupi aib kita, ya jangan kita buka. Jangan sampai malah pekerjaan kita itu menggibahi aib saudara kita. Maka Allah menekankan ini. Bahwa Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, orang yang menggibah, yang suka membicarakan aib saudaranya itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi memakan daging saja sudah merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan, apalagi memakan bangkai yang sudah mati. Jijiknya kuat. Selanjutnya, ya, berbuat baik kepada sesama dengan menghilangkan mereka dari bahaya.
Jadi kalau misalnya tetangga kita dalam bahaya, misalnya kejebak rumahnya kebakaran, ya, terendam banjir, ya kita selamatkan mereka. Jangan sampai kok dalam bahaya kemudian kita biarkan saja, itu tidak boleh. Dan yang terakhir melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak mereka untuk berbuat baik dan kita cegah mereka dari berbuat maksiat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka itulah bagaimana kita menasihati saudara kita sesama umat muslim. Ya, bagaimana berbuat baik kepada mereka? Ya, sebagaimana kita ingin dibaiki oleh mereka, maka seperti itulah kita berbuat baik kepada mereka. Kalau kita ingin orang itu ramah sama kita, kita ingin orang itu sering membantu kita, kita ingin agar kita itu dapat sering dikasih makanan, kita sering dibantu, kita sering ditolong. Kalau kita ingin seperti itu, ya maka jadilah orang yang seperti itu kepada orang lain. Kita ingin ditolong, ya kita harus sering menolong. Kita ingin dikasih makan, ya sering-seringlah juga mengasih makan. Kita pengen dipuji, kita pengen disapa dengan cara yang ramah, kita pengen diajak untuk berbuat baik, ya sering-seringlah kita mengajak untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, bagaimana kita ingin orang itu memperlakukan kita, seperti itulah caranya kita memperlakukan orang lain. Ya. Itulah bagaimana ya mohon maaf itu saya rada gegrek kadang-kadang. Itulah bagaimana ya kita berbuat baik kepada saudara kita, ya kita bahagia ketika mereka bahagia, kita sedih ketika mereka sedih, kita tolong ketika mereka butuh, kita bantu ketika mereka meminta. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya 5 nasihat ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi dasar ya dari agama kita. Itu sudah menyangkut semuanya gitu. Ya. Insya Allah kalau kita itu sudah berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama Al-Quran, berbuat baik sama Rasulullah, berbuat baik sama pemimpin, berbuat baik kepada sesama Muslim, berarti kan insya Allah hidup kita itu akan berkah semuanya. Agama kita itu akan sempurna. Karena semua elemen itu sudah kita nasihati, ya sudah kita baikin, sudah kita berbuat baik kepada mereka semua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah 1 jam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan membahas hadis nomor 8. Wah, sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Buat, ya kan? Betul? Ada? Ya. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Bila ta'ala hidayah wa ta'ala hidayah, nurul rahimah wa yaksuru mustaqil khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.